وصحبه وتابعين حضر من الشهيد والمشهدين نذكر من تعالى وعلمنا خصوصا خاصة من المسجد الكريم فيما رزق حالنا وسمي السنسكين خصوصا خاصة في هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Muridun kang moho menghendaki, yang maha berkehendak, biradatin kelawan iradah, qadimatin kang dingin, qawimatin kang jumeneng, bidzati kelawan zat, ma'amati ta'alluqi kang umum hubungane, lil mungkinati maring pira-pira perkara kang mungkin. Sifat Allah berikutnya adalah yang maha berkehendak. Antara berkehendak dan kuasa itu dua hal yang saling berkaitan. Ketika Allah berkehendak, Allah juga berkuasa untuk melaksanakan kehendaknya. Sami'un kang maha mendengar, Sami'un kang maha mendengar, hai mudrikul masmu'ati tegese kang nemu pira-pira perkara kang den rumahaken, bisa meraih perkara yang didengarkan, bisa melawan sifat pendengaran, qadimin kang dingin, bidzati kelawan dzati Allah. Allah maha mendengar, bisa mendengar segala macam perkara yang bisa didengar. Namun mendengarnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau kita mendengar harus punya telinga. Di samping punya telinga, kita juga punya namanya gendang telinga yang bisa merekam suara yang masuk. Gendang telinga saja nggak cukup, harus ada saraf yang mengantarkan getaran suara tadi, diantarkan sampai ke otak, kemudian dicerna oleh otak. Kadang ada orang telinganya utuh, gendang telinganya utuh, tapi sarafnya putus, maka dia nggak bisa mendengar, atau bisa mendengar kacau tapi nggak bisa mendengarkan antara suara motor sama suara mesin diesel. Karena apa? Sarafnya putus. Jadi syaratnya manusia bisa mendengar itu banyak. Ada telinganya, terus ada gendang telinga yang bergetar, terus ada saraf yang mengirimkan ke otak, kemudian otaknya bisa mencerna, oh ini suara ini, suara ngaji, panjang pendek, ada mat wajib, ada mat tobi'i, bisa mendengar. Kalau otaknya tidak bekerja, contohnya apa? Seperti orang tidur, telinganya normal, gendang telinganya normal, sarafnya normal, tapi otaknya tidak bekerja, ya dia nggak bisa dengar apa-apa. Coba aja ada temanmu tidur, kamu bacakan albungan sampingnya 10 kali, ya nggak bakal hafal, ya. Kamu baca 1000 kali pun ya nggak bakal hafal.
meskipun kamu bacakan di telinganya. Kenapa? Karena otaknya tidak merekam. Itu manusia gitu. Ya. Padahal telinganya utuh, ganda telinganya utuh, syarafnya utuh, tapi otaknya tidak bekerja. Jadi syaratnya itu otaknya bekerja sehingga dia bisa mendengar. Kalau sarafnya tidak bekerja, otaknya tidak bekerja, ya kayak itu tadi sudah. Dia nggak paham apa yang dia dengar. Namanya orang tidur, orang pingsan. Coba orang pingsan kamu bacakan Yasin 10 kali, nggak dengar dia, nggak paham namanya pingsan. Nah, itu manusia. Tapi Allah Maha mendengar tanpa menggunakan telinga, tanpa menggunakan gendang telinga. Tidak seperti manusia. Basirun kang maha melihat. Basirun kang maha melihat ay mudrikul mubsirati. Tegese kang namo pira-pira kang den tingali. Tegese kang namo pira-pira perkara kang den tingali. Bisa menangkap apa yang bisa dilihat. Hala wujudiha nalika wujude mubsirat. Bisa dilihat. Melihat itu pakai bola mata. Bola mata itu syaratnya hitam-hitamnya itu masih normal. Bola matanya ada tapi hitam-hitamnya nggak normal, ya nggak bisa lihat. Syaratnya lagi orang mata melihat itu syaratnya lensa telinga, lensa matanya bekerja. Kalau lensa matanya macet, maka dia nggak bisa lihat jauh, nggak bisa lihat dekat. Yang bisa lihat manusia jauh dekat itu ya karena lensanya matanya bekerja. Lensa matanya bekerja, bola matanya bekerja, hitam-hitamnya normal semua, pupil matanya normal, sarafnya normal lagi. Kalau sarafnya nggak normal, dia nggak bisa membedakan warna, buta warna akhirnya. Terus yang terakhir, otaknya harus bisa merekam. Ya, itu lagi. Jadi syaratnya lagi otaknya lagi bisa merekam, akhirnya bisa membedakan warna ini, warna ini. Bibasoren kelawan peningal kotimin kang dingin. Bibasoren kelawan peningal kotimin kang dingin, koimin kang cumenang. Bidati kelawan dat. Mutakalimin kang maha berfirman. Bikalamin kelawan kalam qadimin kang dingin. Bagian kang langgeng ko ingin kang cuma nang bidati kelawan dat. Laisa rono apa kalam iku biharfin kelawan huruf. Laisa rono apa kalam iku biharfin kelawan huruf wala sautin lan ora suara. Jadi kalamnya Allah punya sifat namanya maha berfirman. Kalamnya Allah itu dahulu tetap. Kalamnya Allah tidak memakai huruf, tidak memakai suara. Dan lantas Quran itu bagaimana? Quran itu kan ada hurufnya. Quran itu kalau dibaca ada suaranya. Apakah Quran itu kalamullah? Yang kalamullah adalah kandungan isinya. Makna yang dikandung dalam Al-Quran itulah kalamullah. Sedangkan huruf-hurufnya itu adalah bahasa manusia, bahasa Arab. Jadi yang termasuk kalamullah yang laisa biharfin wala sautin, yang tanpa huruf, tanpa suara, itu adalah kandungan isi daripada Al-Quran.
mafhum. Kalau dalam ilmu tauhid namanya mafhum. Pemahaman makna yang terkandung dalam Al-Quran itulah kalamullah. Kalau bismillahirrahmanirrahimnya itu ya ucapan manusia, ada hurufnya, ada suaranya. Yang termasuk kalamullah yang terkandung dalam isi bismillahirrahmanirrahim, kandungan makna mafhumnya. Dalam sebuah kitab Imam Ghazali itu membuat sebuah contoh agar orang bisa paham menggunakan pendekatan apa itu kalamullah. Imam Ghazali itu menyuruh seseorang untuk menulis, misalkan tulis, ambil kertas, kamu tulis di kertas, tulislah huruf api, misalkan api itu kalau dalam bahasa Arab an-nar, alif lam nun alif ro, an-nar, api. Atau dalam bahasa Indonesia tulis api itu tulisannya A huruf P huruf I, api. Nah. Kemudian Imam Ghazali kemudian mendatangkan, tolong ambilkan saya lilin. Ambilkan lilin, kamu nyalakan lilin. Sudah menyala. Lilin yang ada tadi itu menyala. Antara lilin yang menyala dengan api tadi tentu ada kesamaan keduanya. Kalau yang tertulis huruf A, P tadi itu tulisannya, kalau wujud asli dari tulisannya adalah lilin yang menyala tadi. Jangan harus cerdas, orang-orang tauhid itu harus cerdas, harus pintar angan-angannya. Jadi seperti itu pendekatannya. Tapi dua hal itu tidak sama, antara A, P dan I sama yang menyala di lilin tadi, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, tapi keduanya punya kesamaan. Yang satu dalam bentuk tulisan, yang satu aslinya. Cuman ada sedikit bedanya. Bedanya kalau A, P dan I kamu pegang nggak akan panas. Huruf A, P dan I kamu raba-raba nggak akan panas. Tapi coba kamu pegang lilin yang nyala, ya kamu kepanasan. Itulah. Jadi satu sisi ada perbedaan, satu sisi ada kesamaan. Kalamullah seperti itu. Kalau yang tertulis di Al-Quran itu makhluk, ada bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas, itu makhluk, itu bahasa manusia. Tapi kandungan yang ada di dalamnya itu tidak pakai huruf, tidak pakai suara. Makna yang terkandung di dalamnya itu bisa dipahami dengan pikiran kita. Diterangkan artinya bismillah ini namanya nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemahaman itu masuk dalam otak kita, itu kan pemahaman itu tanpa melalui huruf, tanpa melalui suara. Yang huruf dan suara itu tulisan bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Ibaratnya lagi saya contohkan. Contohnya lagi seperti kita menulis bakso, B-A-K-S-O. Kalau tulisan itu kamu pegang-pegang, ya nggak akan kenyang, ya kan? Tapi coba kamu cari satu mangkok, kamu isi kuah, ada baksonya, ada tahunya, ada minyak, macam-macam. Dua hal itu kan sama-sama bakso kan, yang satu aslinya, yang satu tulisannya. Yang satu bakso itu tulisannya B-A-K-S-O itu tulisannya, kalau yang satunya asli baksonya.
Yang asli bakso itu kamu makan kenyang, tapi kalau yang tulisan tadi kamu pegang-pegang nggak akan kenyang bedanya. Yang pakai huruf, pakai suara itu tulisan tadi BAKSU tadi. Sedangkan mangkok dan kuah tadi itu tanpa huruf, tanpa suara. Ya enggak? Itulah, itu pendekatan saja, itu pendekatan saja. Kalau kalamullah laisa biharfin wala shautin. Fala yasbiquhu mongko ora dingine ing kalam. Fala yasbiquhu mongko ora dingine ing kalam apa adamun. Ora. Fala yasbiquhu mongko ora dingine ing kalam apa adamun ora wala yalhaqu lan ora tetemu ing kalam apa adamun ora. Muta'alliqun kang hubungan apa kalam. Muta'alliqun kang hubungan apa kalam bil wajibi kelawan wajib. Bahwa kalamnya Allah itu ada kalanya kandungannya sesuatu yang sifatnya wajib. Kaqouli ta'ala qala Allah ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kaqouli ta'ala qala Allah ta'ala innani istune ingsun ana ya ingsun innani istune ingsun ana ya ingsun iku Allah. La ilaha orana pangeran iku maujud illallah illa ananging ingsun. Ada kalanya kandungannya kalam itu sesuatu yang wajib. Contohnya firman Allah innani Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Keberadaan tiada Tuhan selain aku itu sifatnya wajib. Kenapa? Ya nggak mungkin adanya makhluk tanpa ada Tuhan yang menciptakan. Ada makhluk pasti ada yang menciptakan. Bukan wajib kan? Wajib adanya. Wabil mustahil dan kelawan mustahil. Kadangkala kandungan kalam itu sesuatu yang mustahil. Kaqouli ta'ala qala Allah ta'ala inna Allah salisus salasah. Inna Allah astune Allah iku salisus salasatin nomor telune perkara telu. Iku salisus salasatin nomor telune perkara telu. Kelengkapan orang-orang Nasrani ini, bahwasanya Allah itu nomor 3 di antara Trinitas. Ini kan mustahil, Allah nggak mungkin. Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu. Kok dikatakan Allah itu 3 dari Trinitas? Trinitas itu kepercayaan orang Kristen yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Tuhan Allah pada orang Kristen, kemudian Roh Kudus, dan Yesus. Yesus itu dikatakan Tuhan, Roh Kudus itu dikatakan Tuhan juga, kemudian Tuhan Allah juga dikatakan Tuhan juga. Berarti ada 3 Tuhan di sana. Meskipun dikatakan itu satu kesatuan, menurut tauhid kita itu tidak benar. Kok Tuhan ada 3? Berarti Tuhan itu harus kompak terus berarti. Coba kalau satu nggak kompak, yang satu pengen hujan, yang satu pengen salju, yang satu pengen panas, gimana jadinya? Yang satu pengen menciptakan perempuan, yang satu pengen menciptakan laki-laki. Ya, akhirnya yang bawah laki-laki, yang atas perempuan. Bahaya. Ya. Kok Tuhan harus kompak terus? Berarti kan dia terbatas kan. Kalau Tuhan harus kompak itu terbatas kan. Dia nggak bisa berkehendak sekehendak-kehendaknya, nggak bisa. Terus kekuasaannya terbatas. Terbatasi oleh yang lain tadi itu. Yang satu bagian menciptakan, yang satu bagian mencabut nyawanya.
Yang satu pengennya subur, yang satu pengennya bencana. Murad marid semua. Jadi teori trinitasnya orang Nasrani itu tidak masuk akal, salah dan keliru. Apalagi kalau dikatakan Tuhan punya anak, itu sungguh pelecehan itu. Anak Tuhan katanya. Kok Allah kok katanya butuh Roh Kudus? Roh Kudus itu makhluk kok. Allah itu nggak butuh siapapun. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh sedikit pun kepada makhluk. Makhluk yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh sama Allah. Maka tauhidnya orang Islam itu yang paling masuk akal. Orang Nasrani itu tidak masuk akal. Yesus datang sebagai penebus dosa. Ya enak, berarti dosa aja yang banyak nanti ditebus sama Yesusnya. Nah, dia enggak kan? Dia sebagai penebus dosa. Dia datang sebagai penebus dosa. Wah enak itu. Kapan aja dosa, pengakuan dosa, salah, selesai, ditebus sudah. Yang masuk akal ya Islam itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kebaikan akan melihat balasan kebaikannya, yang buruk akan melihat balasan keburukannya. Enggak ada istilahnya tebus-tebusan dosa, itu enggak ada. Baik ya balasannya baik, buruk ya buruk. Itu lebih masuk akal. Nah, wabil jaizi lan kelawan perkara jaiz. Perkara wenang. Wabil jaizi lan kelawan perkara wenang ka qouli ta'ala kaya dawuh Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu ta'ala iku khalaqakum dadi akan sapa Allah ing sira kabeh. Wallahu ta'ala iku khalaqakum dadi akan sapa Allah ing sira kabeh. Wa ma ta'maluna. Wa malan perkara ta'maluna kang lakoni sira kabeh. Allah lah yang menciptakan kalian dan seluruh hal yang kalian perbuat. Allah yang menciptakan segalanya. Itu termasuk hal yang jaiz. Karena kenapa? Ya terserah Allah. Bisa saja Allah mewujudkan Indonesia ini jadi makmur, bisa saja Allah itu menjadi Indonesia bangkrut. Itu kan sesuatu hal yang jaiz, sesuatu hal yang sesuai kehendak Allah, terserah Allah. Wabil wasohi utawi kang sohi ana madhulal alfadi setune kandungane bera-bera lafad allati kang takrauha kang maca sira ing alfad iku muta'alliqatul kalami hubungane sifat kalam anafsi kang bangsa zat kalqotimi kang aku kalqotimi kang dingin. Jadi yang benar bahwa kandungan yang ada pada lafaz-lafaz Al-Quran itu berkaitan dengan kalamnya Allah, saling berkaitan, bukan lafaznya tapi kandungan isi daripada lafaz Al-Quran itulah yang akhirnya berkaitan dengan kalamullah. Kama qalahu kama kowe perkara kalau kang dawuh Mas Ibnu Qasim Ibnu Qasim. Jadi Al-Quran itu makanya menurut ahli sunnah qadim. Al-Quran itu bukan makhluk. Yang dimaksud adalah kandungan isinya itu berkaitan dengan kalamullah. Makanya dulu pernah Imam Syafi'i itu dipaksa ketika zaman pemerintahan dinasti Muawiyah
Imam Syafi'i dipaksa untuk mengakui akidahnya pemerintah ketika itu. Pemerintah Islam ketika itu punya aliran akidah bahwasanya Quran itu makhluk, Quran itu sesuatu yang baru, ciptaan. Padahal menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu bukan makhluk. Akhirnya Imam Syafi'i ditangkap, terus disidang. Ketika ditanya Imam Syafi'i, apakah Quran ini makhluk? Jawab Imam Syafi'i, sebelum saya menjawab, saya ini didatangkan Quran. Mana Qurannya? Akhirnya diambillah Quran, ditaruh di depan Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i berkata, kalau ini makhluk. Imam Syafi'i berkata begitu, kalau ini makhluk, ini baru ini. Oh benar Imam Syafi'i, iya benar, ini makhluk ini. Oh ya, akhirnya dilepaskan. Cerdaslah Imam Syafi'i, bodohlah mereka. Ya memang benar Imam Syafi'i kan minta Quran akhirnya tumpukan Quran tadi itu di hadapan Imam Syafi'i menunjuk ini makhluk, iya itu ciptaan, itu bikinan pabrik, ya kan? Quran yang ada di depan Imam Syafi'i itu bikinan pabrik, tulisan manusia, hurufnya berbahasa Arab, itu betul kata Imam Syafi'i. Yang bodoh mereka tidak paham apa yang dikatakan Imam Syafi'i, itu namanya tauriyah. Jadi menyampaikan sesuatu yang dengannya yang paham akhirnya bisa memahami. Sedangkan yang dikehendaki yang jauh. Yang ini memang itu. Tapi kalau yang qadim, yang kalamullah, bukan itu. Tapi apa? Dikatakan di sini tadi madlulu alfat muta'alliqatul kalam. Kandungannya itu yang termasuk kalamullah. Yang berkaitan dengan kalamullah ya kandungan isinya. Hal yang terkandung dalam Al-Quran itu sejalan dengan kalamullah itu. Wattafaqolan sepakat ala dalika yang atas mengkono-mengkono muta'alliqatul kalam. Wattafaqolan sepakat sobat jabil mutaakhirin sekabehane ulama mutaakhirin. Ya seperti ini. Wa in suil talamun ditakoni sira, wa in suil talamun ditakoni sira anil Qur'ani saking Al-Qur'an. Kalau ada orang bertanya Quran itu hal huwa atau tai Quran itu qadimun qadim. Hal huwa atau tai Quran itu qadimun qadim. Au hadisun utawa baru. Kalau ada orang tanya Quran ini qadim apa hadis? Dulu apa baru? Sudah dahulu apa masih baru? Fayang bagi mongko sayup jolaka ketuwe sira. Apa antas tafsiro yang to minta penjelasan sira. Asailan ngomong takon. Mana dulu yang dimaksud? Penjelasannya apa? Fa'in qala lamun mengucap sapa sail. Laka maring sira fa'in qala mengucap sapa sail laka maring sira. Muradi al-qaim bidzati ta'ala adal alaihi ma bainana. Muradi utawi karep ingsun iku al-qaimu kang jumeneng. Bidzati ta'ala kelawan zati Allah Ta'ala. Adali kamu tuakan alaihi ngatasi al-qaim bidzatihi. Apa ma perkara bainana antara kita. Kalau yang dikehendaki bahwa Quran yang kalamullah
Ya fakul ngucap sira wa utawi Quran iku qadimun qadim. Iku qadimun qadim bi kitamidati kelawan dingine zat. Kalau pertanyaan begitu ya berarti yang qadim ya Al-Qur'an itu, tapi bukan lafadznya tapi kandungan, di mana kandungan itu sejalan dengan kalamullah. Dikitami dati kelawan dingine dati anahu min jumlati sifati aliana kronostune kalam iku min jumlati sifatiha saking golongane sifate zat al wajibati kang wajib lah kedue zat. Wa in qala lamun ngucap sapa sa'il laka maring sira muradi utawi karep ingsun iku ma perkara baina tafata ini antara lembaran loro minan nukusi saking cetakan lembar-lembaran yang dicetak itu. Fakul ngucap sira lahu maring sa'il zalika hadisun zalika utai mengkono zalika utai mengkono Quran iku hadisun anyar bikutusin nukusi kelawan anyare cetakan. Kalau yang Quran yang dicetak oleh Kementerian Agama yang warnanya hijau itu ya baru, yang nyetak Kementerian Agama, yang menulis juga sama. Wa kadzalika al-fat wa kadzalika lan kaya mengkono hadisun al-fat bira-bira lafat. Wa ing qala mengucap sapa sa'il muradi utawi kehendak ingsun iku min haitsul madluli saking sekiranya kandungan dalil. Fakul ngucap sira lahu maring sa'il fakul ngucap sira lahu maring sa'il inna masdane perkara dalla kang nuduhaken apa ma'ala dzati ngatasi dzati Allah au sifatin utawa sifat min sifati saking sifati Allah au hikayatin utawa hikayat lahu maring lahu ketua Allah Ta'ala wa yawma iku qadimun qadim. Wa ma talal hawadisi au sifatiha mithlu dawatil makhluqat au sifatiha kajalina wa ilmina wa hadisun. Wa ma utai perkara dalla kiko dalla kang nutuaken apa malal hawadisi ngatasi pira-pira makhluk alal hawadisi ngatasi pira-pira makhluk au sifatiha utawa sifati hawadis. Ini pentingnya kita belajar ilmu tauhid agar akidah kita itu benar-benar lurus, tidak tergoyahkan, kokoh, tidak mudah goncang ketika ada berbagai macam hal. Sebab seperti kemarin, kalau iman kita itu hanya sekedar taklid, ngikut-ngikut saja, bahaya itu, mudah goncang. Kadang yang sudah mantap saja tapi tidak punya penjelasan ilmu yang cukup bisa goncang. Atau kadang ngajinya salah,
bisa tersesat juga akhirnya. Seperti Abdurrahman bin Muljam. Dulu dia Abdurrahman bin Muljam itu seorang guru ngaji, ustadz. Karena bagus, bacaannya bagus, tapi ilmunya masih kurang. Akhirnya karena memang perilakunya bagus, bacaannya bagus, dikirimlah Abdurrahman bin Muljam ini ke Mesir sebagai guru ngaji di sana. Setelah sekian lama menjalankan tugas, akhirnya namanya yang di ngaji Al-Quran, lama-lama dia ingin mempelajari Quran sendiri. Namanya belajar tanpa guru bisa keliru, lama-lama kelamaan akhirnya akidahnya melenceng. Katanya kalau ada orang membuat hukum selain hukumnya Allah, dia termasuk orang kafir. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika minal kafirin. Barang siapa membuat hukum dengan selain hukumnya Allah, maka termasuk orang kafir. Ketika peristiwa Sayyidina Ali, ketika itu Sayyidina Ali mengutus juru perdamaian, perundingan perdamaian. Nah, langkah Sayyidina Ali membuat juru perdamaian ini dianggap telah keliru dan membuat hukum selain hukumnya Allah. Sampailah keyakinan katanya Abdurrahman bin Muljam, Sayyidina Ali itu kafir. Karena merasa pimpinannya kafir, pulanglah Abdurrahman bin Muljam dari Mesir. Pulang ke Madinah. Sampai ke Madinah, dia ngasah pedangnya, dikasih racun. Setelah dikasih racun, dia nyari kesempatan kapan lengannya Sayyidina Ali. Begitu pulang, ketika usai sholat, dibacoklah Sayyidina Ali tadi. Nah ini, karena tauhidnya keliru, melenceng, akhirnya dia sampai berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali menantunya Nabi, pintu ilmunya Nabi, karena Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha, pintu ilmunya Nabi, menantunya Nabi, kekasihnya Nabi, orang yang dicintai Nabi, orang yang berjuang di samping Nabi, orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi, ternyata dianggap kafir sama Abdurrahman bin Muljam. Dibunuhlah. Setelah membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam ditangkap. Ketika ditangkap, ketika dia akan dihukum, ditanya dia, apakah kamu merasa salah? Tidak, saya benar, Ali yang sesat. Padahal dia guru ngaji, hafal Quran. Karena dia tidak punya akidah yang lurus, dia tidak punya ilmu yang cukup, maka tersesatlah dia. Jadilah teroris. Ya, jadilah teroris. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka belajarlah tauhid yang benar, mondoknya yang lurus, yang benar. Biar pulang itu nggak jadi teroris. Sampai mana tadi? Mislu dawatil khalq, dawatil makhlukati sepadane biro-biro zati makhluk. Au sifatiha utawa sifati makhlukat. Makanya kemarin saya pernah ketemu
mantan teroris sudah tobat. Namanya Sufyan As-Sauri, bukan bikin bom dulu di Aceh. Saya tanya itu, kok bisa jadi teroris? Dia bilangnya begitu, ya karena menurut dia pemerintahnya Indonesia sekarang ini sudah kafir semua, sudah sesat semua, maka harus diluruskan dengan cara jihad. Caranya jihad bagaimana? Ya dengan segala macam cara. Dia ngumpulin pistol, ngumpulin bom akhirnya. Ngebom sana, ngebom sini. Ya mereka menganggap itu jihad. Akhirnya dia ditangkap. Nah, itu. Karena akidahnya keliru. Au sifat ya utawa sifate makhluk. Kajahlina kaya sifat kudu kita. Kajahlina kaya sifat kudu kita wa ilmina lan ilmu kita. Huwa yomaiku hadisun baru. Iku hadisun baru wa kadzalika hikayatul hawadis. Kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ma hikayatul hawadis tapi bira-bira citane makhluk. Wasumiyat lan tenaran yang batil kali baratu mengkono-mengkono ungkapan di kalamillah kelawan kalami Allah. Faina sunai barat iku dalatun nutuaken ala kalamillah ta'ala ing atase kalami Allah ta'ala. Fahuwa fa'ina ma'nahu innama yanfa'imu biha wallahu a'lam. Rabbiyas